Kalau direkam nanti kalau misalnya bisa ngulangi ngulangi pelajarannya. Baik. Jadi kalau sa'alna nanti artinya kami telah Kami bertanya. telah bertanya. Kalau sa'alana berarti dia seorang laki-laki. Sa'alanya dia seorang laki-laki. Nah, kami. Sampai di sini paham insyaallah? Insyaallah paham, Ustadz, Ustaz. kalau nun terakhirnya nggak pakai alif, sa'alna. Nah, jadi apa artinya? Kami telah bertanya. Jadi kami telah bertanya. Jadi kalau nggak ada sukunnya, nanti artinya kami telah bertanya. Kaminya sebagai pelaku. Tapi kalau sa'alana, nanti kaminya sebagai objek. Objek. Dia laki-laki telah bertanya. Sa'alna, sa'alna. Oh, kalau Kalau nggak ada na, ya, kami. Kalau nunnya satu bukannya perempuan, Ustadz. ya, ya betul. Maksudnya kalau nanya pendek, ya, kalau nanya pendek Kalau perempuan. nunnya pendek bukannya perempuan ya. Ya, betul. Kalau nanya pendek berarti perempuan. Kan Sa'alna, jalasu, jalasna. ya betul ya. Kalau maksudnya sa'alna, nanya pendek itu Nanya perempuan nggak pakai alif. yang nggak pakai. Itu kalau di tasrif ya, di tasrif fi'il madhi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sampai di sini paham insyaallah? Insyaallah, Ustaz. Intinya semua tasrif yang fa'ala fa'alu tadi bisa ditambahkan domir-domir ini. Karena tasrif-tasrif yang fa'ala itu eh, fi'il yang disambungkan dengan domir-domir rofa atau domir-domir fa'il, domir-domir pelaku. Maka tasrif itu Benar. menyesuaikan dengan domir yang 12, yang 14. Jadi perubahan tasrif fi'il madhi tadi sampai jadi 14 perubahan itu ngikutin domirnya, ya, pelakunya. Nah, kalau ditambahkan hu ini, maka domir-domir ini ketika nyambung ke fi'il madhi, ini domir untuk maf'ul bih. Paham insyaallah sampai di sini? Insyaallah paham, Ustaz. Coba kita latihan supaya makin paham. Nah, coba latihan dulu nih. Di tasrif seperti tadi, Pak Budi, amarohu. Amarohu, amarohuma, dan selanjutnya. Amarohu, amarohuma, amarohum, amaroh, amaroha, amarohuma, amarohunna, amaroka, amarokuma, amorakum, Ya, betul. amaroki, amarokuma, amarokunna, amaro, amaroki, amarona. Amaroni, amarona. Mumtaz. Silakan Pak Arif, boleh? Ja'alahu. Ja'alahu, ja'alahuma, ja'alahum. Terus, Ustaz. Ya, betul. Ja'alaha, ja'alahuma, ja'alahunna. Mumtaz. Ja'alaka, ja'alakuma, ja'alakum. Mumtaz. Ja'ala, ja'alaki, ja'alakuma, ja'alakunna. Mumtaz. Ja'alani, ja'alana. Mumtaz. Nasarahu, Pak Ridwan. Belum gabung. Oke, Pak Nur, boleh? Nasarahu. Nasorohu, nasorohu, nasorohuma, nasorohum, Ya, Mumtaz. nasoroha, nasarohuma, nasorohuna, Mumtaz. nasoroka, nasorokuma, nasorokum, nasoroki, nasorokuma, nasorokunna, nasoroni, nasorona. Mumtaz. Lanjut Pak Budi, dorobahu. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakunna, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobani, dorobana. Mumtaz. Kotalahu, boleh Pak Arif, silakan kotalahu. Mana'ahu, mana'ahuma, mana'ahum. Mana'aha, mana'ahuma, mana'ahunna. Mana'aka, mana'akuma, mana'akum. Mana'aki, mana'akuma, mana'akunna. Mana'ani, mana'anna. Mumtaz. Silakan Pak Pak Nur, kotalahu.
Yang mana ya? Qatalahu. Yang ini. Yang kelima. Qatalahu, qatalahuma, qatalahum, qatalaha, qatalahuma, qatalahunna, qatalaka, qatalakuma, qatalakum, qatalaki, qatalakuma, qatalakunna, qatalani, qatalahu, qatalana. Mumtaz. Alhamdulillah, berarti sudah paham semua. Sekarang latihan menerjemahkan. Tarjim ila lughah Indonesia. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Silakan Pak Budi. Sa'altuka. Artinya. Sa'altuka. Apanya sa'altuka? Salah bertanya. Sa'altuka. Sa'altuka. Ya. Saya telah bertanya kepada kamu seorang laki-laki. Mumtaz, betul. Sa'altu, saya telah bertanya kepada kamu laki-laki. Betul, Mumtaz. Sa'altahu Farid. Soal tahu. Saya Tak, sa'alta. kok tadi laki-laki sudah. Gimana? Lupa nang Ustaz. Sa'alta? Saya Tak, bukan itu. Kalau satu saya. Kalau oh sa'alta, ya, dia, sa'alta kamu. Salah, kamu, selalu. kamu laki-laki bertanya kepada dia gitu teh. Ya, betul. Kamu laki-laki telah bertanya kepada dia Jadi dia perempuan. laki-laki. Oh, dia Kamu laki-laki. Oh ya, iya. Kalau telah perempuan Ustaz ya. dia laki-laki. Jadi ingat kalau untuk domir ini tinggal lihat anta. Jadi akhirnya tak. Oh iya, kalau ti berarti perempuan Ustaz ya. Ya. Kalau di situ ti baru berarti perempuan dia gitu ya. Ya, betul. Kalau salti perempuan. Kalau salta laki-laki kamu. Jadi kalau untuk tasrif fi'il madi itu tinggal ya aja anta akhirnya ta. Anti. Anti akhirnya ti berarti kamu perempuan. Antuma berarti akhirnya tuma berarti kamu dua laki-laki. Selanjutnya satu. Baik, lanjut. Panur, sa'aluni. Sa'aluni, mereka laki-laki bertanya kepada saya. Mumtaz, betul. Sa'aluni, mereka laki-laki telah bertanya kepada saya. Sa'alu dari salah sa'alu. Jadi mereka laki-laki telah bertanya. Plus ni kepada saya. Mumtaz. Sa'altumuhuma, sa'altumuha. Pak Budi, silakan. Saya telah bertanya Baik. Kalau saltumu asalnya saltum. Satu. Oh ya. Baik. Tum itu berarti Mereka, kamu Kalian. sekalian telah bertanya kepada dia seorang perempuan. Ya. Di sini perlu diperhatikan ya. Setiap domir tum kalau berjumpa dengan ha atau ni nanti harus ditambah waw. Ya. Sa'altumuha, sa'altumuhuma, sa'altumuhum, sa'altumuni. Nanti kalau enggak, kalau kak, sa'altumuka. Jadi sa'altum ini ketika temu domir ditambahkan waw. Sa'altumuha. Betul ya? Asalnya sa'altum. Baik. Sa'altumuhum. Silakan Pak Arif. Kalian laki-laki bertanya kepada mereka. Sudah. Mumtaz, kalian laki-laki telah bertanya kepada al-nakum. Panur, silakan. kami bertanya kepada Nanya kamu. pendek. Nanya pendek. Kami perempuan bertanya kepada kamu. Mereka perempuan. Iya, mereka. Iya, kami lagi. Iya, mereka. Sa'alnakum, mereka perempuan bertanya kepada kalian. Ya, betul. Amartani. Laki-laki. Pak Budi. Amartani. Kamu
telah memerintah kepada saya. Mumtaz, betul. Amartukum, Pak Arif. Amartukum. Saya memerintah kalian. Mumtaz. Amaruka, Pak Nur. Mereka laki-laki telah memerintah kepada kami. Mumtaz. Amartumuhum, Pak Budi. Kalian telah memerintah kepada mereka laki-laki. Amaroka, Pak Arif. Dia laki-laki memerintah kamu. Dianya berapa? Satu atau dua? Dua orang, Ustaz. Dua orang. Dua. Karena ada alifnya ya. Iya. Jadi dia dua orang laki-laki telah Memerintah kamu laki-laki. Amar Tuha, Pak Nur. Amar Tuha, saya telah memerintah kepada dia perempuan. Mumtaz, betul. Pak Budi, Ja'al Tuka. Ja'al tuka itu. Ja'al itu apa? Ja'ala menjadikan. Menjadikan ya. Ja'al. Ya. Saya telah menjadikan kamu seorang laki-laki. Mumtaz, betul. Ja'al Tuka. Saya telah menjadikan kamu seorang laki-laki. Khalaqtani. Kamu yang menciptakan saya, Ustaz ya? Ya, kamu telah menciptakan saya. Rojak Tuhum, Pak Nur. Rozak tuhum, akulah yang telah memberi rezeki kepada mereka semua. Mumtaz. Lakir mana Pak Budi, silakan. Mana itu apa? Mana? Mana melarang. Untuk mencegah. Melarang ya? Atau menolak juga boleh. Menolak ya. Mana mereka. Jadi mereka laki-laki telah menolak dia. Iya, betul. Ya, mana mereka laki-laki telah menolak Menolak dia. dia. Latihan lagi. Ini latihan aja. Kita selesaikan dengan latihan. Sekarang terjemahkan ke bahasa Arab. Nah, ini yang agak susah nih, Ustaz. Coba ya. Belajar menerjemahkan ke bahasa Arab. Baik. Dia laki-laki telah bertanya kepada saya. Silakan Pak Budi. Dia laki-laki telah bertanya. Laki-laki. Dia laki-laki telah Sa'al. Dia telah bertanya Dia laki-laki. Sa'altu. Gimana? Sa'alatu. Nah, Alani. Sa'alani. Ya, Dia Sa'alani. laki-laki telah bertanya Ya. kepada saya nih. Kalau dia laki-laki telah bertanya sa'alani. Sa'alani. Pak Arif silakan. Dia perempuan telah bertanya kepada kamu. Sa'alakum, Ustaz. Perempuan. Gimana? Sa'alaki. Gimana? Dia perempuan. Dia perempuan telah bertanya kepada kamu. Kamunya laki-laki. Sa'alaka. Sa'alatka. Oh, Dia perempuan sa'alat. ada tatanisnya, Ustaz ya. Ya, kalau dia perempuan sa'alat. K-nya kalau kamunya laki-laki sa'alatska. Kalau kamunya perempuan sa'alatski. Lanjut Pak Nur silakan. Mereka Ini laki-laki. kamunya satu apa banyak Ustadz? Nah, satu. Satu laki. Ya, Apa laki-laki. perempuan? Nah, laki-laki dulu. Satu laki. Amaruka. Amaruka. Ya, betul. Amaruka. Mereka laki-laki telah memerintahkan kepada kamu. Kalau perempuan Ya. Ruhnya panjang. Amaruka. Ya, Mumtaz betul. Amaruka. Ini harusnya ada alifnya ya. Lanjut. Pak Budi silakan. Saya telah menolongnya. Nasorotuhu. Gimana? Nasorot. Saya telah menolongnya. Dia. Iya. Saya telah menolong dia laki-laki. Iya. Nasorotuhu. Ya, nasor tuhu. Nasor tuhu. Saya telah menolongnya berarti dia. Dia laki-laki nasor tuhu. Kalau dia perempuan nasor tuha. Mumtaz. Pak Nur, kamu sekalian berarti banyak.
Kamu sekalian laki-laki telah menolong dia seorang laki-laki. Kamu sekalian ya. Ya, kamu banyak, Kamu bukan mereka ya berarti ya. bukan kamu, berarti kalian. Kamu sekalian nasor kumuha. Gimana? Kamu sekalian nasor tumuha. Ya, Muhu. Nasor tumuhu. ya, Kan nasor laki ya? tumuhu. Kalau Tumuhu. laki-laki nasor tumuhu. Iya, Ya, nasor tumuhu. kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Di sini nggak Iya. disebutin laki-laki itu perempuan. Jadi boleh nasor tumuhu kalau laki-laki, nasor tumuha kalau Oh iya, udah mulai ngerti saya. Iya, iya. Nasor tumu. Oh iya, panjang ya. Nasor tumuhu. Jadi ingat kalau ketika bertemu dengan domir hu harus ditambahkan waw. Tambahin wow. Baik. Lanjut Pak Budi silakan. Kami telah menolong mereka sekalian. Kami telah Berarti menolong mereka banyak. mereka sekalian. Nasorna Mereka laki-laki. nasorna hum. Ya, Nasorna hum. nasornahum. Nasorna kami telah menolong mereka semua, mereka sekalian. Mumtaz. Pak Arif boleh? Silakan. Melarang tadi apa Ustaz? Mana'a, boleh mana? Mana? Dia laki-laki telah Iya. melarang kepada mereka. Mana'ahum Ustaz. Ya, betul. Mumtaz. Mana'ahum. Atau nanti boleh nahahum. Ya. Nahahum anil munkar. Boleh. Lanjut, Panur, saya telah melarang kepada mereka. Mana'a boleh, boleh naha juga. Siapa nih Ustaz? Saya Giliran Ustaz. Giliran siapa Ustaz? Nah, Panur, silakan Panur. Mana'atuhunna. Mana'atu ya, bukan Mana'tuhunna. Mana'tuhunna. Saya telah hunna. Betul, Mumtaz. Pak Ridwan. Ya, lanjut lagi Pak Budi silakan. Mereka berdua laki-laki telah bertanya kepada saya. Bertanya sa'ala. Sa'alani. Ya, Mumtaz. Sa'alani. Mereka berdua berarti sa'alani, Mumtaz. Dan selanjutnya Pak Arif silakan. Mereka berdua laki-laki telah bertanya kepada kaum perempuan. Sa'alaki. Ya, sa'alani. Loh, Ini pada ini lagi Ustaz. ini salah nih ya, betul sa'alaki betul. Iya. Ini saya belum menghapus. Ini biasanya karena saya copy paste. Yang benar Iya, Ustaz. sa'alaki. Bukan sa'alaniki ya. Nggak ada sa'alaniki. Sa'alaki. Ini salah tulis saja. Tadi jawaban Pak Arif sudah benar. Harusnya sa'alaki. Alhamdulillah. Sudah paham Ustaz, insyaallah? tanya dong Ustaz. Silakan. Apaan? Ustaz. Ya, silakan. Berarti untuk kalau fiil madi, kalau untuk saya itu lam fiilnya mati ya? Ya, ya. Mana? Misalnya saya telah memerintah, saya telah melarang, tuh lam fiilnya mati. Ya, Dimatikan. betul. Ya, betul. Mana tuh? Kata betul. Kata benar. Itu udah rumus ya? Ya. Ditasrifkan sudah. Itu ada rumusnya. Kata ta dari kata ta. Kata Fa'al, Iya. fa'al tuh istilahnya. kata bti kata Ya, betul. berarti lam fiil mati ya? Ya, kata betul, kata benar. Makanya tadi sa'alna berarti na-nya domir subjek. Kami telah bertanya. Sa'alna. Kalau sa'alana baru Oh, sa'alana iya ya, baru. karena aku bertemannya sama saya ya. Berarti aku dan kami lam fiil mati gitu. Ya, betul. Ya. Dari kamu Kan ya. satu kelompok ya, saya sama kami ya. Ya, satu kelompok. Mutakalim.
Sampai di sini Oh Pak, iya iya. Oke Ustadz. ada yang ditanyakan? Sampai di sini sudah bagus Pak. Alhamdulillah. Nambah lagi. Alhamdulillah ya. Dapat rezeki tambahan ilmu. Karena nikmatnya belajar itu ketika sudah paham. Itu terasa nikmat sekali. Iya, Dan Ustaz. bagi orang yang cinta ilmu, ini rezeki yang paling besar. Dan insya Allah ini Iya juga, benar Ustadz, benar. ini juga merupakan hidayah dari Allah ya. Karena kan Allah sudah menyebutkan dari hadisnya itu, "An-salaka tariqan yaltamisu fi ilman, as'alallahu ilal jannah." Ilal jannah. Kita makin tambah cinta pada ilmu, maksudnya jarak kita ke surga itu makin dekat insya Allah. Kita harus terus belajar, insya Allah makin lama makin merasa nikmat belajar itu. Mohon bimbingannya Ustaz. Siap. Kita sama-sama belajar. Dan kitab ini sebenarnya bagus ya. Makanya kalau kita lagi belajar, mempelajari kitab secara bertahap, itu saya sarankan itu harus sampai tuntas. Semua kitab kebanyakannya bagus dan hampir bagus semuanya. Tapi kalau yang belajar itu harus sampai tuntas. Kalau nggak tuntas itu nanti malah mengambang, nggak dapat ilmunya. Tapi kalau sudah tuntas itu terasa, keindahan ilmu itu terasa ketika sudah sampai tuntas. Sama aja dengan kita kalau misalnya mendaki gunung, itu kan pertama mungkin sudah bosan karena masih di lembah-lembah ya, masih di masih jauh dari puncak, itu kelihatan sudah capek, mungkin bosan. Tapi kalau terus menambah semangatnya setiap harinya sehingga sampai ke puncak, nanti di puncak baru terasa indahnya view-nya, indahnya pemandangan di gunung, dan akan merasakan bangganya setelah melewati masa-masa. Ustadz, saya tanya nggak? Ya boleh, silakan. Ini kan kita pakainya kitabnya yang ini ya, Al-Kafi fil Ilmis Sarfi. Ya. Nah itu kalau saya lihat kalau yang orang-orang pada pakainya apa ya, Amsilatu Tasrif itu sebenarnya sama aja ya Ustadz ya? Ya, kalau menurut saya nanti kalau menggunakan amsilah tasrifiyah itu harus menghafal, harus fokus menghafal, Oh, tidak ke pemahaman. jadi kalau pakai kitab ini Ustadz, kalau pakai kitab ini bisa juga tanpa pakai Amsilatu Tasrif. Bisa insya Allah. Ya. Jadi nanti kalau menggunakan amsilah kitab ini, nanti kita tidak monoton gitu. Tidak, nanti kan kalau amsilah tasrifiyah itu menghafal terus. Jadi kalau di sini dasar-dasarnya yang dihafal. Iya, tapi dengan hasil yang sama kan Ustadz ya? Saya soalnya saya lihat teman saya tuh kalau itu yang pada dari pondok ya ada itu katanya pakainya Amsilatu Tasrif. Terus saya bilang saya mah yang inian. Ya, kalau amsilah tasrifiyah itu cocoknya untuk pemula lah, untuk anak SD malah cocok, atau anak kecil itu cocok. Oh iya. Tapi ujung-ujungnya kita sama menguasai kan ya Ustadz ya? Sama. Pakai kitab ini juga ya? Ya. Kalau yang di sini itu langsung ke inti-intinya. Jadi yang pokok-pokoknya dibahas dulu. Kalau sudah menguasai yang pokok, ini yang pokok, nanti langsung masuk ke siga mubalaghah, sifat musyabahah, isim takdir, semuanya dibahas. Di kitab ini ada juga? Ya. Di kitab yang ini ada juga? Ya, itu kitab terjemahnya. Itu kitab terjemahnya. Siap. Nanti kalau sudah menguasai kitab ini, akan terasa nanti manfaatnya. Banyak ilmu yang didapatkan dari kitab yang sederhana. Nanti ada isim tabdil, semuanya dibahas. Nanti kalau amsilah tasrifiyah itu belum sampai ke sana. Hanya fokus ke tasrif dulu. Ngapalin aja. Harus banyak ngapalin dulu. Gitu. Jadi kalau untuk setingkat kita menurut saya itu kurang cocok. Kalau untuk anak kecil malah cocok. Untuk SD SMP itu cocok ngapal aja. Suruh ngapal dulu, nanti kalau sudah SMA baru dijelaskan pemahamannya, maksud-maksudnya. Baru sudah mulai memahami. Kalau di sini kita buat yang praktis dulu, jadi langsung ke inti-intinya. Jadi yang disebutkan di sini langsung ke yang dihafalkan yang pokok-pokoknya dulu. Dari tasrif inti, karena kesananya sama. Kemudian tasrif fi'il madinya, tasrif fi'il mudhari'nya, fi'il amar langsung latihan, langsung menerjemahkan. Saya ini lebih praktis, lebih praktis ya. Nanti kalau sudah tamat kitab ini, nanti kalau amsilah tasrifiyah itu lama selesainya dan harus hafal. Jadi kalau amsilah tasrifiyah itu tidak usah penjelasan,
harus hafal aja. Satu kitab itu harus hafal semua. Insya Allah kitab ini cocok. Ya, insya Allah. Nanti kalau kita pelajari step demi step sampai selesai, insya Allah akan terasa manfaatnya. Insya Allah. Oke, siap Ustadz. Kalau gitu kan jadi semangat. Ya, insya Allah. Insya Allah. Mantap. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Ya. Saya dibuat agak lama itu supaya tidak ketinggalan dan ngikutin yang belum paham. Kalau dibuat cepat takutnya nanti malah bingung karena belajar itu tapi paham. Setiap hari kita bertambah ilmu kita, bukan hanya menumpuk saja ilmunya, tapi bertambah paham. Insya Allah akan lebih bermanfaat. Ada lagi pertanyaan? Ya kalau harapan saya sih itu aja Ustadz tuh, Pak Budi sama Pak Arif Darmawan ya. Kalau di grup tanya aja biar ramai jadinya, saya jadaknya dapat ilmu juga. Siap Bang, siap. Iya, salam kenal deh ya. Iya. Kan Pak Arif makanya lu udah jago ini, makin banyak ditanya kan. Saya jadi paham. Di grup WA ada tuh kalau bisa ya. Iya. Bagi-bagi Saya dulu, Bang. Saya mah masih dasar soalnya Sama Bang, sama. Ini mah modal semangat aja. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan semangatnya jadi jihad itu. Jadi tidak semangat musuh, insya Allah. Dan biasanya kalau belajarnya didasari dengan semangat itu lebih berkah nanti. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Ustaz. Silakan Pak. Terkadang anak Ustaz ya, kayak merasa kurang gitu Ustaz. Misalnya kita udah belajar kayak gini loh Ustaz, belajar Muyassar ilmi nahwi gitu kan. Kadang anak pengen belajar lagi, misalnya kayak jurumiyah, pengen belajar lagi, tapi online Ustaz, nggak belajar sama guru gitu, belajar otodidak di YouTube gitu Ustaz. Nanti belajar kayak ABY, Durus Lugoh gitu. Apakah itu maksudnya terlalu berlebihan gitu Ustaz? Satu belum selesai tapi udah yang lain dipelajarin semua gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Pertama sebenarnya kalau kita melihat retorika atau sistem atau cara metode belajarnya ulama dulu itu, dia memahami satu kitab dulu, itu lebih aktualnya, ya. Supaya apa? Supaya nanti pola pikirnya terarah, itu maksudnya. Tapi kalau misalnya bisa menggabungkan nggak jadi masalah juga. Nah, kalau misalnya bisa, karena mungkin waktu belajar kita kan cuma misalnya 2 kali pertemuan, ingin mengkolaborasikan dengan kitab-kitab yang jadi masalah, insya Allah. Insya Allah nggak jadi masalah, boleh aja dengan mempelajari kitab lain untuk menambahkan dan menguatkan, itu nggak jadi masalah. Iya benar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat para ulama dulu itu biasanya dia namanya spesialis lah, dia mempelajari satu ilmu dulu sampai matang. Kemudian juga seperti masalah fikih, ya. Para ulama dulu itu pertama belajar ke satu masalah dulu. Kalau ABY kan lebih fokus pada muhadasah ya Ustadz ya? Ya, nanti kalau Durus Lugoh itu ke muhadasah, tapi nanti iya. Kalau saya sih Pak Arif ya, pribadi saya mendingan nawu sorof dulu, kelarin, baru udah beres, baru udah belajar muhadasah. Kalau gitu saya ya, prioritasnya soal nawu sorof dulu, ke Quran sama kitab hadis. Kalau muhadasah kan percakapan kita. Iya. Pribadi saya sih belum penting-penting banget percakapan mah. Tergantung. Ya sharing aja dah ini mah. Siap Bang. Terima masukannya Bang. Iya. Tergantung seleranya sih. Kalau seleranya ingin ingin muhawarah, muhadasah. Maksudnya kan apa Ustaz, bisa sambilan gitu Ustaz. Jadi bisa berbahasa juga gitu kan, bahasa Arab juga kan. Maksudnya bisa muhadasah juga gitu. Iya, kalau waktunya banyak sih oke-oke aja. Iya. Cuma kalau kayak kita mau mainnya prioritas dulu berarti soal waktunya. Oh iya, siap Bang. Apa yang diprioritaskan? Insya Allah Pak Arif juga bisa sambil belajar Durus Lugoh misalnya. Iya, kalau waktunya banyak. Tapi memang sebenarnya cara belajar yang paling aktual itu berguru. Setingkat Imam Syafi'i aja berguru, bahkan gurunya paling banyak. Iya Ustaz, kadang memang betul Ustaz, kalau nggak ada gurunya ini mudah futur gitu Ustaz.
ada majelis dan kita mengambil keberkahan majelis itu pas ilmu. Oh, siap. Ya, Artinya nanti bisa saling hormati guru dan itu pahalanya dari menghormati guru, menghormati Iya. majelis. Makanya sunnah itu memang berguru. Para sahabat juga berguru kepada Rasul dan Rasul pun berguru langsung kepada malaikat. Malaikat Jibril. Jadi itu seakan-akan memang ada tuntunan untuk berguru. Setingkat para sahabat, begitu para ulama besar itu pun berguru. Karena kadang tidak jadi masalah sih otodidak, tetapi tetap jadi afdal juga berguru. Siap, Ustaz. Nah, itu sunnah para ulama dulu. Karena mungkin nanti bisa jadi ketika baca kitab ada salah memahami kitab. Sama dengan ketika kita baca kitab itu bisa jadi pemahamannya salah. Walaupun kita paham ilmu nahwu sorof. Karena nanti bisa jadi yang dimaksud oleh ulama itu bukan yang dimaksud oleh kita. Misalnya mungkin nanti kan nggak ada tulisannya nasor tuhu. Ini apakah nasor tuhu atau nasar tahu? Kita nggak tahu. Berguru. Karena kan nanti kitab-kitab itu kebanyakannya gundul, nggak ada harkatnya. Lalu kita baca nasar tahu, ternyata salah, bukan nasar tahu tapi nasar tuhu. Iya, Ustaz. Di sini perlu berguru. Walaupun sudah paham baca kitab. Insya Allah. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini sudah waktunya sudah lewat dan waktu istirahat. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Ini nanti latihannya boleh dilatih-latih. Kemudian nanti sambil baca Quran, boleh diperhatikan. Kemudian sambil diterapkan materi-materi yang sudah kita pelajari. Insya Allah. Ini banyak latihan-latihan. Ini juga latihan-latihan berikutnya boleh dilatih dulu, ya, dicoba dulu. Sehingga nanti ketika pertemuan yang akan datang, ketika diuji sudah bisa menjawab, insya Allah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Ini waktunya sudah lewat ya, harusnya 9.35 nih, sampai 9.40. Ya, kalau masih semangat gak jadi masalah ya, takutnya sudah capek ya. Insya Allah masih Yang semangat. sabar Ustaz. Baik, mungkin waktunya istirahat, silakan. Nanti kalau masih ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup. Ya, terima kasih banyak ya Ustaz, Pak Ari, Pak Budi. Ya, terima kasih banyak. semoga tetap semangat Ya. kita. Semangat. Baik. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakallahu khairan, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.